Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, seorang saudagar kaya yang dikenal sangat kikir datang ke masjid di kota Baghdad. Ia mendengar bahwa Abu Nawas sering berkumpul di sana untuk mengajarkan ilmu agama kepada orang-orang miskin. Saudagar ini merasa heran melihat betapa dermawannya orang-orang yang datang dan mendukung Abu Nawas dalam kegiatan amalnya, meskipun sebagian dari mereka sebenarnya juga hidup pas-pasan. Saudagar itu berpikir, bagaimana mungkin orang-orang itu begitu dermawan, sementara aku yang kaya raya merasa berat untuk menyumbangkan sedikit pun. Karena penasaran, ia memutuskan untuk bertanya langsung kepada Abu Nawas. Ketika bertemu dengan Abu Nawas di masjid, saudagar tersebut bertanya, "Wahai Abu Nawas, aku mendengar bahwa kau sering melakukan kegiatan amal untuk membantu orang-orang miskin. Bagaimana caranya kau bisa selalu memiliki cukup dana untuk itu?" Abu Nawas menatap saudagar itu dengan senyum bijak. Ia sudah lama tahu bahwa saudagar tersebut terkenal pelit dan jarang sekali menyumbangkan hartanya, meskipun ia sangat kaya. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Aku hanya mengandalkan kemurahan hati dari mereka yang ingin mendapatkan pahala Tuhan. Mereka memberi bukan karena berlebihan harta, tetapi karena iman mereka." Saudagar kikir itu tersenyum sinis dan berkata, "Tapi bagaimana jika aku yang kaya tidak tertarik pada hal-hal seperti pahala? Apakah kau masih bisa membuatku mau menyumbang?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum dan menjawab, "Jika demikian, bolehkah aku membuat sebuah permintaan kecil kepadamu, wahai saudagar?" Saudagar itu merasa dirinya akan terlihat sombong jika menolak di hadapan banyak orang, sehingga ia pun mengangguk dan berkata, "Tentu saja Abu Nawas, apa yang kau inginkan?" Abu Nawas tersenyum penuh makna dan berkata, "Aku ingin meminjam 1 dirham darimu." Saudagar kikir itu merasa heran, namun ia mengeluarkan 1 keping dirham dan memberikannya kepada Abu Nawas. "Hanya itu?" tanyanya sambil tersenyum meremehkan. Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Terima kasih wahai Tuan, 1 dirham ini akan sangat berguna." Setelah itu, ia pun berpamitan dan membawa dirham tersebut ke rumahnya. Namun, keesokan harinya, Abu Nawas kembali datang, menemui saudagar itu dan berkata, "Wahai Tuan, bolehkah aku meminjam 1 dirham lagi darimu?" Saudagar itu tampak heran, tetapi ia merasa bahwa 1 dirham tidak ada artinya baginya. Dengan sedikit malas, ia pun memberikan 1 dirham lagi kepada Abu Nawas. Tetapi kejadian ini terus berulang setiap hari. Setiap hari Abu Nawas datang dan meminta 1 dirham dari sang saudagar. Lama-kelamaan, saudagar itu mulai kesal dan akhirnya bertanya, "Abu Nawas, berapa lama kau akan terus meminjam dariku? Mengapa kau tidak langsung meminta dalam jumlah besar?" Abu Nawas menjawab, "Tuan, aku hanya meminjam sesuai kebutuhan. Jika kau merasa keberatan, kau boleh memberikannya sebagai sedekah. Dan aku tidak akan lagi meminjam 1 dirham darimu setiap hari." Saudagar itu terdiam, merasa bingung. Jika ia memberikan uang itu sebagai sedekah, ia akan terbebas dari kewajiban memberi 1 dirham setiap hari. Namun, sedekah bukanlah sesuatu yang ia sukai. Setelah berpikir panjang, akhirnya saudagar itu berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku akan menyedekahkan 50 dirham sekaligus padamu, agar kau tidak datang meminta setiap hari." Abu Nawas menerima sedekah itu dengan penuh syukur. Ia menggunakan uang tersebut untuk membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Berkat tipu muslihat kecil ini,
Abu Nawas tidak hanya berhasil mendapatkan dana untuk amal, tetapi juga mendorong si saudagar untuk bersedekah meskipun awalnya tidak mau. Ketika berita tentang amal saudagar itu tersebar, masyarakat memujinya dan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan pahala besar karena telah bersedekah. Saudagar itu merasa bangga, walaupun sebenarnya ia bersedekah karena akal-akalan Abu Nawas. Abu Nawas berkata kepada beberapa orang di masjid, "Kadang untuk menolong orang yang enggan bersedekah, kita perlu membuat mereka tersadar bahwa sedekah itu bukan soal jumlah, tetapi tentang keikhlasan. Jika kita bisa menolong tanpa menyakiti perasaan mereka, maka mereka juga akan mendapatkan pahala yang sama." Kisah ini pun tersebar di seluruh kota Baghdad, dan orang-orang semakin kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang mampu mengubah hati orang yang paling kikir sekalipun. Pada akhirnya, Abu Nawas berhasil menjalankan misi kebaikannya dengan cara yang bijaksana, dan si saudagar memperoleh pahala karena akhirnya bersedekah meski melalui cara yang tidak biasa. Kisah selanjutnya. Hari itu, Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda Raja mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Ia mendekat dan melihat seorang ulama sedang berbicara tentang kehidupan setelah mati, khususnya alam barzah. Orang-orang tampak mendengarkan dengan khusyuk. Tiba-tiba, seorang pria yang penasaran mengangkat tangannya dan bertanya kepada sang ulama, "Wahai Tuan, kami pernah mendengar bahwa orang-orang kafir disiksa setelah mereka meninggal. Tetapi beberapa kali kami mengintip kuburan mereka. Kami tidak melihat apa-apa. Kami tidak mendengar teriakan. Tidak ada suara kesakitan. Jadi, bagaimana bisa kita percaya pada sesuatu yang tak terlihat oleh mata?" Ulama itu tersenyum bijak, lalu berkata, "Pertanyaanmu menarik, nak. Begini, coba ingatlah. Pernahkah kamu melihat seseorang yang sedang tertidur lelap? Kadang-kadang saat dia bermimpi buruk, dia merasakan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah sedang dikejar atau digigit ular. Tubuhnya mungkin keringatan, bahkan mungkin merintih ketakutan. Sementara kamu yang duduk di sampingnya tidak melihat atau merasakan apapun." Sang ulama melanjutkan, "Itulah yang terjadi di alam barzah. Seperti mimpi, apa yang dialami seseorang di sana adalah nyata bagi mereka, meskipun kita yang hidup tidak bisa melihatnya. Alam barzah adalah alam yang hanya bisa dialami oleh jiwa yang sudah berpisah dari tubuh." Baginda Raja mendengarkan penjelasan ulama itu dengan penuh perhatian. Jawaban yang diberikan ulama itu benar-benar menyentuh hatinya. Baginda merasa kagum akan kebijaksanaan ulama tersebut yang mampu menjelaskan hal-hal gaib dengan cara yang mudah dipahami. Baginda pun semakin penasaran dan memilih untuk tetap berada di sana, mendengarkan ulama itu berbicara lebih lanjut tentang alam akhirat. Ulama itu kemudian melanjutkan pembahasannya tentang surga, sebuah tempat penuh keindahan yang tak terbayangkan. Ia menjelaskan bahwa di surga tersedia hal-hal yang disukai oleh manusia, termasuk benda-benda yang sangat indah dan tak ada tandingannya di dunia. Salah satu benda itu adalah sebuah mahkota yang begitu berkilauan, terbuat dari cahaya, dan keindahannya melampaui seluruh isi dunia. Baginda semakin penasaran dan merasa sangat ingin melihat sendiri kemegahan mahkota surga yang dikatakan lebih berharga dari semua kekayaan dunia. Setelah selesai mendengarkan ceramah itu,
Baginda kembali ke istana dengan hati yang masih dipenuhi rasa ingin tahu. Setibanya di istana, Baginda memanggil Abu Nawas, seorang yang dikenal cerdik dan selalu mampu menghadapi berbagai tantangan dengan solusi yang tak terduga. Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. Sesampai di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau pergi ke surga dan membawakan aku sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya. Katanya, mahkota itu begitu indah hingga tak ada yang mampu menandinginya di dunia ini." Abu Nawas tersenyum mendengarkan permintaan Baginda yang tak lazim itu. Dengan hormat, ia menjawab, "Ampun Paduka, hamba sanggup melaksanakan perintah Baginda. Tetapi ada satu syarat yang harus Baginda penuhi terlebih dahulu." Baginda Raja terkejut sekaligus penasaran, lalu bertanya, "Syarat apa yang engkau maksud Abu Nawas?" "Syaratnya," kata Abu Nawas, "Baginda harus menyediakan pintu menuju surga, karena setiap alam memiliki pintunya sendiri. Pintu dunia adalah kelahiran, pintu alam barzah adalah kematian, dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Jadi, untuk mencapai surga dan mengambil mahkota itu, dunia harus kiamat terlebih dahulu." Baginda Raja pun terdiam, merenungi jawaban Abu Nawas. Permintaannya yang tampak sederhana ternyata tidak mungkin dipenuhi tanpa hal yang mustahil terjadi. Dalam keheningan itu, Baginda menyadari keinginannya memang tidak masuk akal. Baginda Raja pun tertawa kecil menyadari kecerdikan Abu Nawas, lalu berkata, "Baiklah Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk menjawab setiap perintahku." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Ampun Paduka, hamba hanya berusaha memenuhi perintah Baginda sebaik-baiknya." Setelah itu, Abu Nawas mohon diri, meninggalkan Baginda Raja yang masih terkesan oleh jawabannya yang cerdik dan bijaksana. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.